viewers, kembali lagi di channel aku Hidayah Haryani. Dan di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman dan berbagi tips dan trik bagaimana caranya agar kita bisa lulus beasiswa. Oke, terus stay tune di channel aku ya. Nah, oke, untuk pertama kalinya sebelum kita mengikuti seleksi beasiswa, otomatis kita harus mengenali dulu lembaga atau institusi yang merekrut para penerima beasiswanya. Untuk itu teman-teman, kita harus mengetahui dulu lembaganya, latar belakangnya apa, dan tujuan dari rekrutmen beasiswa itu sendiri. Nah, kalau dari pengalaman aku juga baca-baca dulu kan institusi atau lembaga yang mau merekrut beasiswa. Jadi mereka karakter penerima beasiswa yang mereka inginkan itu seperti apa gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan keadaan dan juga apa yang ada dalam diri kita untuk bisa menjadi penerima dari beasiswa itu. Nah, untuk itu pastinya ada persyaratan dan ketentuan khusus dari setiap masing-masing lembaga yang mengeluarkan beasiswa. Nah, kalau dari pengalaman aku pernah dapat beasiswa dari kalau selama kuliah ya teman-teman, dari kampus itu prestasi akademik, dan dari luar kampus ada juga dari lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh Masjid Syuhada, ada juga dari Basnas Indonesia, Basnas Nasional itu, ada juga dari beasiswa kajian keislaman atau dari penelitian gitulah. Tapi di sini teman-teman, kita harus menyesuaikan sesuai dengan karakter beasiswanya masing-masing tadi kan. Nah, misalnya seperti kalau misalnya dari kementerian atau lembaga yang dia itu besar gitu, seperti Basnas kayak kemarin aku. Nah, itu kan ketentuannya lumayan banyak tuh. Jadi teman-teman, kita harus bisa menyesuaikan dan mempersiapkan segala persyaratannya. Nah, mulai dari surat keterangan aktif kuliah, surat kumpulan hasil KHS itu apa ya? Kumpulan hasil semester, kumulatif hasil semester, terus KRS kita, terus apa ya? Ada juga kayak nanti diminta surat-surat rekomendasi dari tokoh ataupun dosen gitu, bahwasanya kita itu berhak menerima beasiswa kayak gitu kan. Nah, ada juga seleksi melalui jalur prestasi gitu kan. Nah, yang dia itu membutuhkan sertifikat kita minimal itu pernah juara 1 di tingkat provinsi ataupun nasional. Nah, ada juga tuh beasiswa yang kita cuma menunjukkan sertifikat pernah presentasi atau sebagai presenter gitu, dan menulis makalah ilmiah di tingkat nasional ataupun internasional. Itu juga pengalamanku bisa, dan itu aku dapat dari beasiswa kajian keislaman. Nah, jadi teman-teman, itu sesuai karakternya. Mulai kita bahas dari seleksi pertama itu biasanya seleksi administrasi dulu ya teman-teman. Jangan lupa semua data dilengkapi. Nah, beberapa beasiswa juga ada yang meminta kayak kenapa kamu layak menjadi penerima beasiswa gitu kan. Nah, itu tuliskan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena misalnya kalau dari segi prestasi teman-teman punya gitu kan. Jadi teman-teman juga sudah ada prestasi, mungkin bisa layak menjadi penerima beasiswa untuk membantu dan menunjang prestasi-prestasi selanjutnya seperti itu. Nah, bisa dituliskan dalam rekomendasi surat itu. Terus ada juga surat rekomendasi dari tokoh ataupun daripada dosen. Nah, mintalah kepada dosen kamu yang memang dia itu tahu skill kamu, kemampuan kamu dalam bidang apapun itu. Dan jangan lupa kamu harus menunjukkan kemampuan kamu kepada dosen seperti itu, agar mereka juga bisa mempercayai bahwa kamu itu juga pantas menerima beasiswa seperti itu. Nah, selanjutnya kalau udah dari administrasi, nah itu kan jangan lupa pokoknya dilengkapi surat-suratnya itu, dan jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman. Karena kalau satu berkas ketinggalan pun takutnya di sesi selanjutnya kita bisa gagal. Nah, selanjutnya itu kan ada sebagian yang dia itu tes wawancara. Nah, ya kan, kalau dari pengalaman aku hanya di
lembaga beasiswa Lazis itu yang dapat wawancara. Selebihnya aku tidak ada dapat wawancara, cuman seleksi administrasi seperti itu. Nanti bakal aku kasih tahu juga. Nah, kalau di wawancara itu biasanya aku ditanyain, kemarin tuh kalau nggak salah aku ditanya itu seperti ini, namanya siapa, asalnya dari mana, dan kenapa ikut beasiswa ini gitu kan. Terus ditanya, kalau kamu udah diterima sebagai penerima beasiswa, apa yang akan kamu lakukan? Biasanya pertanyaannya seputar seperti itu. Dan juga kemarin berhubung Lazis Masjid Syuhada itu berada di Jogja, jadi kan kemarin ditanya apa partisipasi yang bisa kamu lakukan untuk Lazis seperti itu. Nah, terus ditanya juga aku punya kendaraan, terus jarak dari kos ke lokasi atau dari ke Lazis seperti itu. Udah aku jawab seadanya dan sejujurnya. Aku punyanya sepeda. Dulu aku punya sepeda, terus jaraknya sekitar 4-5 km gitu kan. Nah, terus andainya nih ada, dan juga bakal ditanya seputar terkait ada masalah perkuliahan dan di lembaga penerima kita beasiswa. Tapi tetap pada intinya semua instansi beasiswa itu bakal mengutamakan perkuliahan kalian seperti itu. Tapi tetap aja jawabnya lebih ke perkuliahan, karena ini kan untuk mendukung, karena beasiswa ini kan pada tujuan utamanya itu untuk mendukung perkuliahan kita seperti itu. Nah setelah itu barulah finalisasi, yaitu pengumuman penerima beasiswanya. Nah, jangan lupa juga teman-teman, sembari itu kita juga tetap berdoa dan berikhtiar minta doa kepada orang tua juga, bahwa kita sedang berusaha gitu kan untuk meringankan beban orang tua juga. Nah, di sini teman-teman, kan banyak tuh ya, nggak sedikit yang mau pengen dapetin beasiswa. Jadi di sini tuh apalagi se-Indonesia ya, kemarin tuh aku dapetin Basnas itu, ya alhamdulillah bersyukur. Nah di situ teman-teman ya, kalau untuk akhirnya itu ya berdoa gitu. Boleh kita optimis, tapi jangan terlalu pesimis dan jangan terlalu dipikirkan kayak gitu. Dan biasanya ya kebanyakan beasiswa itu pengumumannya selalu telat, bukan selalu sih, lebih banyak telatnya. Kalau dari pengalaman aku itu kebanyakan pengumumannya itu kayak telat sebulan atau 2 bulan kayak gitu. Nah khususnya nih aku misal teman-teman, aku juga pernah dapat beasiswa prestasi. Nah itu aku hanya melampirkan nilai IPK, dan itu memang sih dapat beasiswa dari kampus. Nah kalau yang dari Basnas, kemarin aku dapetnya di semester 5. Nah di sini kan banyak persyaratannya. Kalau aku melalui jalur prestasi juga. Nah aku tuh lampirin beberapa sertifikatku, sertifikat presenter, lomba gitu kan, dan kegiatan aktif gitu. Nah tergantung penerima beasiswanya ya teman-teman. Dan kebanyakan penerima beasiswa itu mereka suka dengan mahasiswa yang aktif dan suka bersosialisasi kayak gitu. Jadi dia aktif di kampus, juga aktif di lingkungan sosialnya kayak gitu. Karena banyak juga dicari dan dijaring teman-teman yang punya aktivitas dan kesibukannya itu apa di kampus kayak gitu. Jadi nggak hanya kuliah pulang kayak gitu. Nah di situ kamu juga bisa menjadi sosok yang pantas menerima beasiswa seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Nanti lanjut ke part 2, aku bakal kasih tahu juga tips dan beasiswa apa saja yang bisa kita ikuti selama kita kuliah di jenjang S1. Oke teman-teman, terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Bye-bye teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel aku, Hidayah Haryani. Dan di video kali ini aku mau lanjutin sesi tips dan trik lulus beasiswanya untuk sarjana S1. Nah